tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Buka hati. Pagi hari asbahal mulku lillahi walhamdulillahi syarika anak-anak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bunisa sama anak-anak semua duduk yang tegak, duduknya yang tegak. Artinya atau alatnya diletakkan duduknya yang tegak, badannya posisi duduk yang benar bagaimana? Posisi duduk yang benar, kemudian tangannya siap, posisinya siap belajar. Oke, akar sudah anak. Yang lain, oke. Sambil dicek Kak Arifin, posisi duduknya sudah siap atau belum? Ayo anak-anak, duduknya disiapkan ya, yang siap, posisi yang bagus, yang solid, siap untuk belajar. Oke, kita bisa mulai pembelajaran pada hari ini. Masih ingat bagaimana kesepakatannya tadi? Yang pertama, memperhatikan Bapak Ibu guru. Terus yang kedua, tidak anak di kolom chat rame sendiri. Oke. Terus jika bertanya, maka harus mengangkat tangan. Yang baru saja bergabung, Bu Nisa cek dulu sudah menyiapkan alat tulis. Kalau sudah, iya. Oh, ada yang belum. Dicek dulu, Nak. Dicek dulu. 40 itu berapa? Kita mulai ya Pak Arifin, langsung Pak Arifin ya. Baik, Bu. Anak-anak, ini saya harapkan anak-anak menyimak pembelajaran ini dengan oke. Kepada Pak Arifin, saya persilakan untuk menyampaikan materi untuk siswa kelas 3 Mina dan Arafah. Monggo Pak Arifin. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Arifin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Solih. Anak Solih. Satu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 221. Konsentrasi. Halo anak-anak semua, selamat pagi menjelang siang.
Bagaimana kabar kalian? Semuanya baik? Adakah yang mengikuti Zoom tapi dalam keadaan sakit? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kita dapat sehat dari siapa? Yang memberi kita sehat siapa? Allah. Maka marilah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini, kita senantiasa bersyukur ya. Nah, bersyukur dalam segala kondisi, karena yang sekarang kita hadapi adalah berbagai macam perubahan cuaca, kadang panas, kadang hujan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena kita harus bersyukur, maka adab kita terhadap cuaca bagaimana? Halo, cek. Suara Pak Arifin masuk belum ya? Oh ya, mohon maaf. Tiba-tiba hilang sendiri. Pak Arifin lanjutkan. Mau tanya, karena akhir-akhir ini kita sering mengalami perubahan cuaca, kadang panas, kadang cuma sekedar mendung dan lain sebagainya. Maka sikap kita harus bagaimana ya, anak-anak? Bersyukur. Terus setelah bersyukur apa? Tidak Alhamdulillah ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus tidak menyalahkan Allah, tidak mengeluh, dan waktu ada hujan kita senantiasa berdoa ya. Nah, Pak Arifin ingin mereview materi tentang Oh ya, maaf, suara Pak Arifin putus-putus tidak ya? Oh ya, alhamdulillah. Jadi Pak Arifin pada kesempatan kali ini ingin bersama-sama dengan kalian belajar pada tema kelima, materinya tentang apa, anak-anak? Tema 5 itu materinya apa? Cuaca, ya. Materi tema 5 kelas 3 itu temanya adalah cuaca. Ingat-ingat, jangan sampai kalian belajar setelah selesai belajar nggak tahu yang disampaikan tadi apa gitu. Materinya tentang cuaca. Nah, sebelum Pak Arifin membahas materi tentang cuaca, yuk kita mereview bareng-bareng doa 1 jam. Siapa tahu ada yang lupa. Bersama-sama doa 1 jam. 1, 2, 3. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, semuanya hafal ya? Oke, syiarnya tolong dilaksanakan. Kalau waktu ada hujan, kalian berdoa, mohon sama Allah diberikan hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat itu contohnya adalah hujan yang bisa menyuburkan tanah, hujan yang bisa menumbuhkan tanaman. Kalau hujan yang membawa banjir, hujan yang membawa tanah longsor, kira-kira bermanfaat atau merugikan manusia? Merugikan ya. Nah, kalau kalian pengen mendapatkan hujan yang bermanfaat, maka ayo mulai sekarang senantiasa berdoa. Nah, selanjutnya Pak Arifin ingin menyampaikan tentang review materi cuaca. Sebentar, Pak Arifin menyiapkan skripnya. Oh iya, Pak Arifin mau tanya, tadi pagi adakah yang mengamati cuacanya?
di rumah masing-masing? Tidak. Ya. Kelihatan tidak ya ini? Ya. Kelihatan Pak Arifin. Ya, powerpoint-nya kelihatan ya. Oke. Anak Soli. Siap. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai tema cuaca. Perhatikan dengan baik. Coret-coret ya anak-anak ya. Proses yang menyilang. Perhatikan dengan baik-baik agar nanti kalian bisa paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Ya, siapa yang tahu pengertian cuaca? Ada yang bisa menjelaskan pengertian cuaca? Cuaca adalah keadaan apa anak-anak? Ya, tolong semuanya perhatikan ya, nanti Pak Arifin akan memberikan pertanyaan pada beberapa anak-anak. Nanti Bu Nisa tolong lihat ya anak-anak yang kira-kira mau diberikan pertanyaan siapa aja. Iya, siapa? Oh ya. Baik, cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara di sekeliling kalian, tapi hanya terjadi pada waktu tertentu saja, tidak selamanya. Karena ada perubahan cuaca dan keadaan udara itu hanya terjadi di daerah tertentu. Contohnya, Pak Arifin dari rumahnya Sentulung. Tadi pagi cuacanya adalah cerah. Cerah ya, ada sinar matahari, ada awan-awan tapi sedikit, tidak ada mendungnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi di daerah Jakarta mungkin berbeda. Di sana keadaan udaranya bisa jadi mendung, bisa jadi gerimis, bahkan hujan. Nah, itu yang disebut cuaca. Cuaca itu hanya berlangsung tidak lama dan hanya terjadi di daerah tertentu. Tidak semua wilayah di bumi ini sama. Nah, selanjutnya, keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Bisa berlangsung dalam waktu beberapa menit, jam, atau hari. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan mengamati perbedaan cuaca pada pagi, siang, dan malam hari. Oke, Pak Arifin mau tanya salah satu. Adakah yang mengamati cuaca pada malam hari di rumah kalian masing-masing? Tadi malam? Hujan. Hujan. Daerah mana yang hujan ya? Tadi malam yang hujan daerah mana? Aku. Daerah mana itu? Rumahnya daerah mana, Mas? Oh, Margosari Pengasih ya berarti ya? Daerah Pengasih ternyata tadi malam hujan. Ternyata di daerah Pak Arifin itu enggak hujan, berarti itu yang dikatakan cuaca. Di Pengasih hujan, di daerah Pak Arifin tidak hujan. Ada perbedaan keadaan udaranya. Inilah yang disebut dengan cuaca. Hanya ada di wilayah tertentu dan waktunya juga relatif singkat, tidak lama sekali. Oke. Selanjutnya, ternyata ilmu untuk mempelajari cuaca itu ada yang disebut dengan meteorologi. Nah, ini
Oke, wawasan aja. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari apa? Tentang Cuaca. cuaca. Nah, boleh ditulis di buku tulisnya. Meteorologi sama dengan Tulis apa Pak Arifin? menulis meteorologi. Meteorologi seperti yang di slide bagian bawah itu. Tulis di buku tulis ya. Meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai iklim, cuaca, dan sebagainya. Ya. Meteorologi Satu kata saja adalah tidak apa-apa. ilmu yang mempelajari keadaan cuaca. Ilmu yang mempelajari keadaan cuaca. Sudah anak-anak? Belum. Kata Ibu. Ini yang ada di sini, coba perhatikan. Tadi. Siapa Pak Arifin? Siapa Pak? Meteorologi. Oh ya, Pak Arif mau tanya Sampaikan ini ya. anak-anak. Ini slide-nya kelihatan tidak ya Bu Nisa? Dan anak-anak semua? Kelihatan. Kelihatan terus atau Kelihatan. ganti-ganti? Ya, kelihatan terus. Oh ya, silakan ditulis di slide bagian bawah itu. Yang paling bawah itu ya. Ya. Sudah? Pak Arifin ganti ya. Sudah ya? Berikutnya, ada macam-macam cuaca. Kalian kemarin sudah melakukan observasi di lingkungan kalian atau melihat gambar-gambar dari internet atau koran dan majalah. Ada macam-macam cuaca. Ada yang bisa menjelaskan macam-macam cuaca itu apa aja? Coba sebutkan minimal 2. Hujan. Dan cerah. Ada lagi yang bisa menjelaskan, menyampaikan macam-macam cuaca? Panas, mendung. Nah, yuk coba kita bersama-sama mempelajari macam-macam cuaca. Yang pertama adalah cuaca apa ini anak-anak? Cerah. Cuaca cerah. Ciri-ciri cuaca cerah apa ya kira-kira? Ciri-cirinya cuaca cerah apa? Matahari. Cuaca cerah, ciri-cirinya? Mataharinya bersinar cerah. Matahari bersinar cerah. Ya, ini matahari bersinar terang atau cerah. Kemudian udaranya terasa apa anak-anak? Hangat. Udaranya terasa hangat. Anginnya berhembus sepoi-sepoi. Ya, enak. Silir kalau bahasa Jawanya. Tahu silir nggak kalian? Ya. Kemudian langit itu terlihat biru dan cerah. Ya, langitnya itu biru, indah dilihat. Kemudian awannya berwarna putih bersih, namun hanya sedikit. Ada awan tapi tidak terlalu banyak. Ini kan bisa coret-coret sendiri, kenapa ya? Ini tadi ada yang mencoret sebenarnya. Ada mainannya.
Tolong jangan mencoret-coret ya. Ya, nanti mengganggu kelas. Oke, bisa dilanjut Pak Arifin. Oke, kemudian cuacanya panas. Yang kita bandingkan adalah, yang kita pelajari adalah cuaca panas. Ada yang tahu ciri-ciri cuaca panas? Udara terasa panas. Ya, udaranya terasa panas. Terasa panas. Nah, ini ciri-cirinya adalah matahari bersinar terang. Terangnya pun terang sekali ya. Kemudian udaranya terasa panas menyengat. Panasnya menyengat sampai di kulit itu kayak mau gosong. Kalau kita aktivitas di luar, terus nggak pakai pelindung kepala, nanti terasa pusing. Sampai suhunya itu tinggi. Tidak hanya terasa hangat, tapi terasa panas sekali. Itu adalah ciri yang cuaca panas. Oke, Pak Arifin lanjutkan. Yang berikutnya adalah cuaca berawan. Cuaca berawan cirinya cahaya matahari tertutup awan. Suhu udara tidak terlalu panas. Tidak terasa panas. Terlihat gumpalan-gumpalan awan yang besar. Nah, jadi kita kalau keluar ruangan melihat di langit itu ada sinar matahari tapi sedikit tertutup awan, terus ada gumpalan-gumpalan awan yang besar. Terus udaranya itu juga tidak terlalu panas. Agak hangat itu disebut cuaca berawan. Oke. Yang nomor 4 apa ini anak-anak? Mendung. Cuaca mendung. Ciri-cirinya apa? Langit berwarna kelabu, awan gelap menutupi matahari. Ya, langitnya berwarna kelabu. Kelabu itu nama lainnya adalah abu-abu ya. Langit berwarna kelabu atau abu-abu. Kemudian awan gelap menutupi matahari. Jadi kalau mendung itu biasanya awannya itu gelap. Ya. Terus menutupi matahari. Bahkan kadang-kadang menutupi langit sehingga kita menjadi terasa gelap di lingkungan rumah kita. Nah, yang berikutnya adalah nomor 5 cuaca Hujan. Ciri-cirinya apa anak-anak? Langit menjadi gelap, matahari tertutup oleh awan suhu udara tinggi. Butiran air berjatuh dari awan. Ya, semuanya sudah tahu ya yang disebut cuaca hujan itu ya tentunya kalau ada air yang berjatuhan dari awan itu, terus langitnya gelap, matahari tertutup oleh awan mendung, udaranya dingin, itu adalah cuaca hujan. Kita review lagi 5 macam-macam cuaca yang kita bahas tadi apa? Yang pertama? Terus panas, terus berawan, mendung, dan hujan. Nah, coba Pak Arifin bandingkan melalui suara saya gitu aja nggak apa-apa. Yang senang dengan cuaca cerah, bilang saya. 1, 2, 3. Saya. Nah, sekitar 10 orang. Yang suka cuaca hujan, bilang saya. 1, 2, 3. Cukup banyak nih, sekitar 20 orang. Wih, ternyata banyak yang suka cuaca hujan. Apa kalian suka hujan-hujanan? Jaga kesehatan ya. Oke, berikutnya langsung kita bahas unsur-unsur cuaca. Ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur cuaca itu apa aja? Yang sudah anak-anak pelajari, diamati kemarin. Ya, yang kalian amati. Kapan hari itu loh.
Yang ada ngisi kolom-kolom itu ada yang masih ingat? Siapa yang pertama? Ada suhu. Terus ada apa lagi? Kelembapan. Anak-anak ingat atau lupa? Oke, dijelasin Pak Arifin. Oke, ya seperti yang disampaikan Bu Nisa tadi, ada kelembapan, ada sinar matahari. Nah, yuk kita bahas bersama-sama mengenai unsur-unsur cuaca. Yang Pak Arifin sampaikan pertama adalah sinar matahari. Ini adalah salah satu unsur cuaca. Jadi kita lihat, kita itu sinar mataharinya gimana? Terasa terik, atau redup, atau terasa panas? Bagaimana? Kita lihat, itu adalah cuaca. Kemudian yang kedua adalah udara. Udaranya kita rasakan, dingin atau panas, poi-poi, dan lain sebagainya. Kemudian kelembapan udara. Nah, kelembapan udaranya itu bagaimana? Kita juga bisa melihat kalau biasanya kalau hujan kelembapan udaranya gimana? Kalau cuaca hujan kelembapan udaranya gimana? Tinggi. Kelembapan udaranya tinggi ya. Ya. Kalau cuaca panas kelembapan udaranya Lagi apa gunanya air bagi air bukan hanya sebagai sumber air rendah ya. Ya, karena panas. Air Kemudian tekanan udara. Ya, ini tekanan udara ini yang mempengaruhi terjadinya angin. Kemudian keadaan anginnya bagaimana? Anginnya poi atau bergerak kencang atau bagaimana? Itu juga salah satu unsur cuaca. Kita bisa mendeteksi cuaca itu dari unsur-unsur tersebut. Kemudian curah hujan. Nah, kalau sering terjadi hujan berarti itu cuaca apa? Cuaca hujan. Kalau jarang sekali terjadi hujan atau curah hujannya rendah, maka itu cuaca apa kira-kira? Baik. Cuaca panas. Kalau kemarau itu adalah musim. Nanti kita bahas musim di bagian akhir. Nah, keadaan awan itu juga salah satu unsur-unsur cuaca. Di langit itu ada awannya tidak menggumpal atau tidak banyak atau sedikit dan sebagainya. Itu juga termasuk salah satu unsur-unsur cuaca. Nah, unsur-unsur cuaca ada sinar matahari, udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan angin, curah hujan, dan keadaan awan. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai siklus air. Dulu sudah disampaikan sama Bu Nisa. Ada yang masih ingat siklus air diawali dengan apa? Air laut. Nah, kita lihat gambar ini. Dari air laut yang ada gambar samping kapal ini mengalami apa? Penguapan. Setelah penguapan terus menjadi awan karena mengalami pengembunan. Setelah pengembunan terlalu lama maka akan mengalami endapan ini menjadi mendung. Nah, karena sudah terlalu banyak air di dalam awan atau di dalam mendung tadi, maka akan menjadi hujan. Benar sekali. Nah, setelah hujan, airnya akan meresap ke dalam apa? Ke sungai, ke laut, ada yang ke tanah, diserap tumbuhan dan lain sebagainya. Itu ya. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, kira-kira kegiatan
apa yang pas untuk kita lakukan saat cuaca panas? Apa? Berjemur. Berjemur. Rumah. Apa yang berjemur? Olahraga, betul. Minum air putih yang banyak. Betul. Minum air putih yang banyak. Oke, ini ya, saat cuaca cerah atau panas, kita paling pas untuk menjemur baju, menjemur ikan asin, menjemur kerupuk. Nah, kerupuk itu sebelum bisa kalian makan, caranya dijemur dulu, baru digoreng, kemudian baru dimakan. Itu ya, salah satu adalah itu. Kemudian kalau berawan, Enggak ada panjang kok. kegiatan saat berawan apa? Bermain di luar ruangan. Di luar Bermain ruangan. di luar ruangan. Siapa yang kemarin waktu cuaca masih cerah, berawan, sebelum hujan, itu sering mainan layangan? Siapa namanya? Ya, salah satu kegiatan ketika berawan itu adalah bermain di luar ruangan, misalnya bermain layangan, bermain sepak bola, dan sebagainya. Tuh, kemudian cuaca mendung. Kalau cuaca mendung, itu kita bermainnya ada di Dalam rumah. ya, di rumah aja. Ruangan. Misalnya bermain di teras. Nah, jangan lupa kalau mendung itu mengangkat jemuran ya. Kemudian kalau petani, para petani itu juga menggarap sawah. Nah, para petani menggarap sawah saat cuaca mendung karena kalau pas panas itu pak taninya nanti jadi sakit, terlalu kepanasan. Nah, makanya cari waktu yang agak enak untuk menggarap sawah yaitu saat cuaca mendung. Nah, saat hujan kita harus bersikap waspada terhadap bencana alam. Contoh bencana alam dari hujan apa contohnya? Tanah longsor. Nah, itu ya. Agar tidak terjadi banjir, maka kita harus membersihkan apa? Buang sampah. Membersihkan saluran air. Ada tempatnya. Ya, Nanam pohon. sampah-sampah kita buang di tempat sampah. Jangan di saluran air. Kemudian aktivitas kita juga ada di dalam rumah. Karena kalau kita di luar rumah bahaya. Kena hujan, nanti masuk angin. Dan bisa penyakit-penyakit yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah cara menjaga kesehatan tubuh saat cuaca ekstrim. Nah, kita kan sering menemui cuaca-cuaca yang ekstrim. Tiba-tiba panas. Setelah itu langsung hujan deras. Nah, biar kita tetap sehat, maka kita harus bagaimana? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Olahraga. Vitamin. Makanan yang bergizi. Vitamin. Jaga pola makan itu dengan makan Istirahat yang cukup. Betul. kemudian istirahat yang cukup. Ya, Istirahat yang cukup. Iya, betul. terus pengaruh cuaca terhadap benda-benda. Contohnya, saat musim hujan, biasanya kalian akan memakai apa? Jas hujan, jaket,
dan lain-lain. Kalau pas cuaca panas atau cerah, apa yang kalian pakai? Pakaiannya yang tipis. Menyerap keringat. Ya, yang menyerap keringat. Itu ya. Sekarang yang terakhir. Perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Cuaca tadi apa ya, anak-anak? Keadaan Dan sesuatu keadaan udara. Cuaca adalah keadaan udara. Ya, keadaan udara pada wilayah tertentu dan waktu yang singkat. Itu ya, hanya di daerah tertentu dan waktunya juga singkat. Hanya berapa jam atau mungkin 1 atau 2 hari. Berikutnya, iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada wilayah yang luas. Perubahan iklim terjadi dalam waktu yang lama. Jadi, iklim itu adalah kondisi cuaca yang ada di daerah yang luas dan waktunya juga lama. Ini waktunya tidak cuma 1-2 bulan, tapi sampai puluhan tahun. Dan wilayahnya juga tidak cuma wilayah 1 RT, 1 RW, 1 dusun, tapi wilayahnya ini sampai beberapa negara. Luas sekali. Contohnya kalau iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Ya. Iklim tropis kalau di Indonesia. Nah, sekarang yang terakhir adalah musim. Musim ini adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Musim terjadi lebih lama daripada cuaca. Musim terjadi selama beberapa bulan. Nah, kalau cuaca tadi hanya waktunya singkat, kalau musim ini waktunya sampai beberapa bulan. Contoh musim di Indonesia apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kemarau. Musim kemarau dan musim hujan. Ya, kalau musim kemarau, kira-kira cuacanya apa? Panas dan cerah. Mungkin sama berawan. Tapi kalau musim kemarau, musim hujan, kalau musim hujan, kira-kira cuacanya apa? Dingin. Ya, mendung, cuaca hujan, cuaca dingin, dan lain sebagainya. Awan hitam. Ya, awannya hitam. Baik, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai review materi tema 5 dengan materi cuaca. Karena waktunya juga sudah mepet, Pak Arifin tutup dulu aja, nanti dilanjutkan sama Pak Iswan ya, Bu Nisa. Ini Pak Iswan sudah masuk nama Pak? Saya cek kok belum. Sudah. Oh ya. Ya. Monggo. Baru nanti habis Pak Iswan, kalau ada yang mau tanya jawab, kita persilahkan. Ya. Anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita itu mohon suara gangguannya. Jadi Indonesia sudah mencoba mengikut beberapa. Halo Pak Iswan. Halo Pak Iswan. Ada Pak Iswan itu. Halo Pak Iswan. Halo Pak Iswan. Pak punya anak belum Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semua. Gimana kabar?
Bisa dengar saya enggak ya? Dengar, Pak. Kalau sekarang Oh ya. Ya tadi ada yang tanya udah punya anak apa belum? Anak Didi sekarang anak beneran kandung. Alhamdulillah ya. Ya, yang anaknya Pak Iswan itu. dia mantan teman ya. Sekarang Pak Iswan ini mau hitung menjelaskan yang kemarin. Kalau mungkin sedikit mengingatkan untuk yang belum mengumpulkan itu apakah ada kendala atau bagaimana ya tugas ikannya kemarin? Tugas TIK. Sudah, Pak. Ya, Sudah. yang belum ini ada berapa anak saja. Coba ya nanti tak sebutkan kalau misalkan ini bisa disusulkan atau kalau kesulitan bisa menghubungi Pak Iswan. Nah ini untuk pertama kelas Mina yang belum mengumpulkan Rika Nur Yafi, Rika Nur Rafiq Yafi, kemudian Muhammad Cesta Adabi Musyafa. Ini Mas Cesta karena nggak ada yang mengajari, nanti bisa langsung ke Pak Iswan. Kemudian ini Mbak Niza, Lavanda Niza Kaliani, kemudian Sakila Naswa Hadidata. Nah itu ya untuk kelas Mina. BDR 2. Kalau matematika Kalau mau dinormalin nggak pakai ini gimana? Pakai ini. Pencet ini lah. Kelas Arafah ini ada di tugas kedua, tugas ke-1 udah semua ya. BDR tinggal BDR 2 yang big number. Ada Mbak Amalia Asfa Bapak, kemudian Dinda Aliana Ziva, Nafaza Barik Mahdi, kemudian dari Faiz Muazzam dan Muhammad Fajrul Akbar. Oh iya, Satria Yuda Pamungkas. Kalau misalnya sudah mengumpulkan ternyata belum tertulis sama Pak Iswan, nah itu bisa dicatat lagi. Ini Pak, saya sudah mengumpulkan, gitu ya. Tapi kayaknya gampang nggak toh? Gampang nggak? Susah. Gampang. Yang ngajari siapa yang ngajari? Susah. Gampang. Video yang dikasih. Ya, lihat video yang dikasih Pak Iswan. Oh ya, dari lihat video udah langsung bisa. Ya, tapi ada yang susah, ya dibantuin orang tua. Oh iya, alhamdulillah ya. Terima kasih nggak itu sama orang tuanya karena udah dibantuin. Ya nanti kasih ya. 3 menit. Itu mama. Oh iya, ada yang dibantuin mama ya. Makasih mama udah bantuin. Aduh, kok Pak Iswan yang bilang mama. Nah, itu tadi. Oh iya, makasih Bu, Pak. Aduh. Maksudnya tadi sebagai anak nanti bilang kayak gitu. Betul. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Iswan nggak? Ya. Oh iya, baik. Ya, cukup sekian dari Pak Iswan. Terima kasih. Nambah semangat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Iswan yang sudah menyempatkan waktunya. Anak-anak senang bertemu dengan Pak Iswan? Senang. Kangen ya? Kangen sama Bapak Ibu guru nggak?
Ya, kita usahakan nanti nanti bergantian ya bertemu Bapak Ibu guru di sekolah supaya anak-anak bisa sedikit terobati rasa kangennya. Kalau kangen itu didoain aja, nanti kangennya disampaikan sama Allah gitu ya. Doain sama guru-guru gitu. Nah, anak-anak ini berhubung sudah mau sholat Jumat, jadi untuk pertanyaan kuisnya, Nisa hanya akan memberi pertanyaan 2 saja ya. Nanti anak-anak sebutkan namanya terlebih dahulu. Nanti Pak Abu Nisa dan Pak Arifin catat. Kemudian nanti silahkan menjawab. Ya, kalau sudah Bu Nisa sebutkan namanya baru menjawab gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Dari pembahasan materi yang sudah Pak Arifin tadi sampaikan, sebutkan jenis-jenis cuaca. Yang maksud, sebutkan namanya. Ayo, sebutkan namanya dulu. Sebutkan namanya. Oke, Mbak Dinda tidak Arfah. Tadi bisa dengar Mbak Dinda? Ya. Oke, silakan disebutkan. Yang lain diam dulu ya. Mbak Dinda silakan disebutkan cuaca yang tadi disebutkan Pak Arifin yang dijelaskan. 1 apa? 1 cuaca cerah. Kedua, cuaca panas. Cuaca 4, cuaca hujan. 5, cuaca berawan. Oke, jawabannya betul atau tidak anak-anak yang disampaikan Mbak Dinda? Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Dinda. Hebat. Kemudian soal yang kedua. Sebutkan perlengkapan yang kita butuhkan ketika cuaca hujan dan cuaca panas. Sebutkan namanya terlebih dulu. Pak Arifin. Pak Arifin. Udah, Bu Guru. Apa itu? Mas, yang mas. Apa tadi kayaknya ada mas? Sebutkan namanya. Mas Rafiq. Ayo, jajan. Mas, sebentar anak-anak, bisa panggil ya, Mas Fikrianur Rafiq Yafi. Cek, Mas Yafi, Mas Rafiq. Oke, coba disebutkan, dijawab pertanyaannya Bu Nisa tadi. Saat cuaca hujan, apa yang dibutuhkan? Rafiq bisa dengar suara? Oh, nggak tahu. Pak Arifin nggak tahu Pak Arifin. Tunjuk aja Pak Arifin. Lupa. Oke, ada yang mau membantu? Ayung. Sebutkan namanya dulu. Oh, Mas Aksa ini. Jawab. Silahkan Mas Aksa, jawab yuk. Yang lain diam dulu ya. Aksa. Ayung, hujan. Terus? Payung, jas hujan. Satu lagi ada, Mas Aksa. Pakai apa? Tapi Apa? Bu Nisa kurang dengar. Jaket, betul. Oke. Kemudian, kalau cuacanya sedang panas, apa Mas Aksa menggunakan apa? matahari, Topi. Terus?
Oke, menggunakan baju tipis. Iya, betul ya jawabannya ya. Ya. Saya izin mau Jumatan. Iya, setelah ini ya Mas Rafiq. Jumatan. Oke. Iya, sebentar, sabar ya Mas Rafiq, ditutup dulu dalam forum. Oke. Tadi pertanyaannya sudah Bu Nisa sampaikan. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Bu Nisa ucapkan terima kasih juga. Hari ini anak-anak sudah lebih tertib dan lebih santun dalam bersikap kepada Bapak Ibu guru. Mohon ditingkatkan lagi ya. Dan sampai jumpa, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bagi siswa laki-laki silakan siapkan untuk sholat Jumat. Terima kasih. Banyak kurangnya dari Bapak Ibu guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.